membangun karakter yang berkualitas dalam mewujudkan bangsa yang cerdas, bertakwa, dan bermartabat, membutuhkan sebuah proses yang berkesinambungan. Fakultas Usuluddin dan Filsafat berada di kampus Uinsar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 117 Surabaya, terletak di Jalan Utama Kota Surabaya, strategis dan mudah dijangkau. Melalui visinya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Lingkungan Ampel Surabaya telah berproses menjadi Fakultas Dasar Keagamaan Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. Sejak berdiri pada tahun 1978, Fakultas Usuluddin dan Filsafat telah berhasil mewujudkan misi fakultas, menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang unggul dan kompetitif, mengembangkan dasar keagamaan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan publikasi, serta mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis moral keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yusani Farihatul Isma dengan NIM 0702092260 dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Di sini saya mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Sufistik dalam Pembinaan Akhlak di Era Digital pada Pondok Pesantren Putri Tebuireng, Jombang. Baik, langsung saja. Pertama, di zaman modern ini, era digital itu dengan segala kemudahan dan dampak negatifnya telah membawa perubahan yang besar dalam perilaku sosial dan pembentukan karakter generasi muda. Hal ini bisa terlihat dari adanya peningkatan pergaulan bebas, hilangnya norma sopan santun, tawuran antar pelajar, serta berbagai tindakan kekerasan dan kerusuhan. Nah, permasalahan ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai isu yang muncul akibat menurunnya nilai etika, moral, dan budaya di Indonesia di era digital. Digitalisasi telah menciptakan manusia yang serba instan dan cenderung berpikir praktis untuk mencapai tujuannya. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan zaman ini menyebabkan seseorang itu mudah untuk frustasi dan cenderung melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pembinaan akhlak, terutama di zaman modern ini, yang tantangannya berkaitan dengan masalah moral dan krisis akhlak. Tasawuf sebagai ajaran yang berhubungan dengan pembinaan rohani mengajarkan nilai-nilai seperti sabar, tawakal, ikhlas, qanaah, dan zuhud yang perlu kita terapkan melalui latihan intensif agar dapat merasuk dalam hati, sehingga hati ini menjadi bersih dari penyakit rohani dan bisa membuka tabir kebenaran. Adapun pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang masih konsisten mengajarkan tasawuf dalam kurikulumnya. Menurut Sujono Prasojo, pesantren dipahami sebagai lembaga pendidikan agama, di mana seorang kiai ini mengajarkan ilmu agama kepada para santri dengan merujuk pada kitab-kitab Tuhan. Dalam hal ini, pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membina moral dan spiritual di masyarakat. Pondok pesantren juga dikenal sebagai institusi yang membina akhlak untuk menghasilkan jiwa-jiwa ataupun individu yang berakhlak mulia dan memiliki karakter insafan. Akhlak menjadi salah satu fokus pembelajaran dalam tasawuf, sehingga wajar saja jika akhlak itu menjadi aspek utama dalam pendidikan di pondok pesantren. Para santri di pesantren akan dibina akhlaknya melalui metode uswah yang diajarkan oleh para pengasuh pondok pesantren yang akrab disebut dengan Abah Yai ataupun Ibu Dai. Nah, fungsi utama pondok pesantren ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membina para santri, sehingga para santri mampu menguasai ilmu agama secara mendalam dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tengah masyarakat maupun dalam konteks bernegara, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembinaan akhlak yang dilakukan di pesantren, terutama melalui ajaran tasawuf, bertujuan untuk menciptakan individu yang lebih dekat luhur dan lebih mendekatkan kepada Tuhan. Selain
salah satu pesantren yang sangat menekankan pembinaan akhlak melalui ajaran tasawuf adalah Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng Jombang. Hal ini bisa dilihat melalui visi misinya, yakni pesantren terkemuka, penghasil insan, pemimpin berakhlak mulia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak santri di pondok pesantren ini menjadi sangatlah penting untuk membentuk para santri ini memiliki iman dan karakter mulia sesuai dengan ajaran Islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana nilai-nilai tasawuf itu dapat diterapkan di era digital, serta bagaimana pendekatan ini mampu menjawab tantangan akhlak di era digital. Kedua, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, penelitian ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari individu yang perilakunya diobservasi. Pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus, yakni penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi, maupun fenomena tertentu. Berdata dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, primer, dan yang kedua, sekunder. Data primer itu diperoleh secara langsung melalui observasi dan catatan di lapangan yang melibatkan pimpinan ataupun abayai, tenaga pendidikan seperti pusat lembaga, serta santri di pondok pesantren. Sementara ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen terkait profil pesantren, serta dari buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain digunakan sebagai dasar jawab. Metode pengumpulan data ini digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk memudahkan proses pengumpulan data, saya menggunakan instrumen penelitian yang meliputi berbagai observasi, definisi wawancara, buku catatan, dan alat perangkat. Data yang sudah terkumpul ini kemudian dianalisis melalui 3 tahapan. Yang pertama, reduksi data, dan yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. 3. Hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama, nilai-nilai tasawuf di pondok pesantren Putri Tebu Ireng Jombang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai tasawuf yang diajarkan dalam pembinaan akhlak santri di pesantren mencakup 3 dari beberapa nilai tasawuf. Ketiga nilai tasawuf tersebut adalah: yang pertama ada taubat. Dalam konteks sufistik di pesantren merupakan langkah awal yang esensial dalam perjalanan spiritual. Menurut Al-Bushairi, taubat itu berarti kembali dari jalan tercela ke jalan yang diridhai Allah SWT. Hal ini melibatkan penyesalan, meninggalkan kemaksiatan, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Nah, di pesantren ini nilai taubat diimplementasikan melalui praktek zikir, puasa, yang mana mengajarkan para santri untuk meninggalkan dosa dan kesalahan. Nah, dengan proses ini itu bisa membantu karakter dan akhlak santri dan mendukung penguatan pendidikan moral sesuai dengan prinsip sufistik. Nah, di pondok pesantren Putri Tebu Ireng Jombang ini, nilai tasawuf taubat diamalkan melalui bentuk mujahadah yang meliputi sholat malam, wiridan, pikiran, dan membaca kalimat istighfar. Selain itu, di pondok pesantren Putri Tebu Ireng Jombang terdapat berbagai kegiatan rutinan, yakni mengaji kitab, istighotha, pembacaan hibaiyah, dan pengajian umum oleh beliau Kiai Haji Fahmi Amrullah. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai taubat itu sudah tertanam dalam diri para santri.
kepribadian santri lebih kuat dalam menghadapi berbagai keadaan. Selanjutnya, sikap sabar yang diajarkan di pondok pesantren Putri Tebu Jombang membuat para santri senantiasa sabar dalam menaati peraturan yang ada di pondok, serta berkerja optimis dalam segala situasi. Tidak ikhlas. Ikhlas dalam konteks sufistik di pondok pesantren duduk pada niat tulus dalam beribadah dan beramal demi mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas berasal dari bahasa Arab, ikhlas artinya merupakan bersih. Dalam ajaran tersebut, ikhlas itu merupakan suatu tindakan yang bebas dan tidak pamer dan memotivasi dunia dengan tujuan tunggal untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ikhlas menjadi salah satu kunci esensial dalam usaha beribadah kepada Allah. Keikhlasan merupakan inti dari setiap amal tindakan. Jika amal yang dilakukan itu tidak berdasarkan keikhlasan, maka semua itu menjadi sia-sia. Nah, konsep ini diajarkan oleh pondok pesantren Putri Tebu Jombang kepada para santrinya melalui berbagai kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Hal ini wujud dalam aktivitas sehari-hari santri yang senantiasa berbagi satu sama lain, baik dalam urusan gotong royong, kegiatan berorganisasi, maupun kegiatan akademis di pondok. Berbagai kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren sangatlah mencerminkan nilai-nilai keikhlasan. Contohnya, saat bersosialisasi dengan sesama santri, mereka tidak peduli sendiri dengan candaan, tidak menunjukkan sifat sombong ataupun angkuh dalam berinteraksi, serta cenderung mengakui kelebihan teman-teman santrinya. Tidak jarang, santri ini memiliki kelebihan dianggap untuk memimpin musyawarah ataupun dosen masyarakat. Yang keempat, zuhud. Zuhud merupakan konsep penting dalam tasawuf yang berarti pada sikap meninggalkan kesenangan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan nilai-nilai zuhud membantu para santri fokus pada tujuan spiritualnya dengan mengurangi keterikatan pada materi dan meningkatkan kesadaran akan kehidupan akhir. Nah, zuhud itu bukan berarti menolak kebutuhan duniawi, akan tetapi lebih mengarah pada menghindari kecintaan berlebihan terhadap harta. Nah, ciri-ciri orang zuhud itu sabar, ikhlas, dan qanaah ataupun mencukupan diri. Pesantren Putri Tebu Jombang, nilai-nilai zuhud diterapkan melalui pengajaran kepada para santri untuk melakukan riyadah atau latihan puasa sunnah, serta senantiasa mengingat dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, santri diajarkan untuk saling berbagi dengan teman-temannya agar terbentuk sifat dermawan dan tidak mencintai dunia. Budaya saling berbagi di pondok pesantren Putri ini sudah sangat melekat di antara para santri, baik dari segi sosialnya, berupa makanan, maupun dalam bidang keilmuannya melalui musyawarah, batu masail, adu sholawat, dasar, dan mengajar. Pembahasan yang kedua, implementasi nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak santri di era digital pada pondok pesantren Putri Tebu Jombang. Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan, proses penerapan nilai-nilai tasawuf di era digital itu bisa membentuk pribadi santri yang berbudi luhur ataupun berakhlak karimah. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pondok pesantren Putri Tebu Jombang dalam pembinaan akhlak santri di era digital. Yang pertama, pengajaran tasawuf secara langsung melalui kegiatan program pendalaman kitab kuning. Pada proses ini, para santri dibimbing tentang pengenalan tasawuf melalui program ilmiah non formal. Pondok pesantren ini memiliki 4 program, salah satunya program pendalaman kitab kuning. Konsep-konsep kitab yang diajarkan dengan cara melihat kemampuan santri dan mengenal 3 tingkatan. Yang pertama, ulah, kedua, mustahil, dan yang ketiga, adalah kitab-kitab yang diajarkan bervariasi sesuai dengan tingkatan kelas para santri. Tingkatan ulah, mempelajari baca tulis kitab ataupun pengenalan. Tingkatan mustahil, mempelajari sistem baca Al-Quran dan kitab. Dan tingkatan kemudian mempelajari kitab Bulughul Maram, Fathul Qorib, Adabul Alif, dan lain sebagainya. Nah, program ini menjadi dasar dalam pembentukan akhlak santri. Tujuan dari belajar tasawuf ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta yang tulus kepada Allah, serta memberikan pencerahan batin yang bisa membantu mereka tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan di tengah perkembangan. Yang kedua, penggunaan gadget dan media sosial dengan baik dan bijak. Pondok pesantren Putri Tebu Jombang mengajarkan penggunaan gadget dan media sosial itu dengan baik dan bijak. Pesantren ini menerapkan aturan yang membatasi waktu santri untuk mengakses media sosial. Hal ini bertujuan supaya santri itu tidak terjebak dalam kecanggihan teknologi ataupun menghabiskan waktu mereka pada hal-hal yang tidak produktif. Nah, batasan ini mengajarkan kepada santri untuk lebih bijak dalam menggunakan waktu dan memprioritaskan kegiatan yang dapat bermanfaat, seperti haji,
menyalurkan bakat-bakat santri dan mendelegasikan santri untuk mengikuti perlombaan yang bersifat online ataupun offline, serta berbagai sarana pengenalan kegiatan seperti dakwah, khitbah, pidato di Pondok Pesantren Putri ini disebut juga komunitas dakwah dan budaya pondok pesantren. Teknologi menurut ajaran tasawuf bukanlah sesuatu yang negatif jika digunakan dengan niat yang baik dan untuk tujuan yang positif. Hal ini sesuai dengan ajaran tasawuf yang mengajarkan bahwa setiap tindakan itu seharusnya dilandasi dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari perbuatan yang bersifat duniawi dan sementara. Yang ketiga, penerapan konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, konsep penyucian jiwa ini juga diterapkan di Pondok Pesantren Putri Jombang. Tujuan dari penyucian jiwa ini adalah untuk menjaga kebersihan hati dan mengarahkan santri kepada tujuan hidup yang lebih luhur, yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, di zaman yang modern ini, ataupun di zaman digital ini, dipenuhi dengan gangguan dan godaan. Sangat penting bagi santri untuk memiliki kedalaman spiritual yang kuat, agar para santri tidak terjebak dalam kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Nah, oleh karena itu, santri diajarkan untuk melakukan zikir, doa, dan puasa melalui amalan-amalan. Mereka juga diharapkan mampu membersihkan hati dan penyakit-penyakit jiwa seperti keserakahan, iri hati, ataupun kebencian, serta tetap fokus pada pencapaian tujuan hidup yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, Pondok Pesantren Putri Tebuireng Jombang telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf dalam pembimbingan anak santri di era digital. Dengan mengajarkan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana, menjaga akhlak dan dunia maya, serta menjaga kebersihan hati agar tetap berfokus pada tujuan hidup yang hakiki. Pendekatan ini sangatlah relevan untuk menghadapi tantangan dunia dengan berbagai godaan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur ajaran Islam. 4. Kesimpulan. Yang pertama, nilai-nilai tasawuf itu diajarkan di Pondok Pesantren Putri Tebuireng Jombang. Ini ada 4. Yang pertama, taubat, sabar, ikhlas, dan zuhud. Taubat itu diamalkan melalui bentuk mujahadah yang meliputi sholat malam, wiridan, pikiran, dan baca kalimat istighfar. Selain itu, di Pondok Pesantren Putri Tebuireng ini terdapat berbagai kegiatan rutin seperti pengajian kitab, istighosah, ibaiyah, dan pengajian umum oleh pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebuireng Jombang. Yang kedua, sabar. Sabar yang diajarkan di Pondok Pesantren ini disampaikan melalui wejangan-wejangan para ustadzah, guru pada para santri. Interaksi antar santri dan kesabaran dijalankan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh anak pesantren. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas diajarkan di Pondok Pesantren Putri Tebuireng Jombang melalui berbagai kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini terwujud dalam aktivitas sehari-hari santri yang senantiasa berbagi satu sama lain dalam urusan gotong royong, kegiatan berorganisasi maupun hal-hal akademis di kota. Dan yang keempat, zuhud diterapkan melalui pengajaran kepada santri untuk melakukan untuk riyadhah ataupun latihan puasa sunnah, serta senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah SWT. Selain itu, santri diajari untuk saling berbagi dengan teman-teman mereka supaya terbentuk sifat dermawan dan tidak mencintai dunia. Konsep tasawuf seperti taubat, sabar, ikhlas, dan zuhud memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan akhlak seorang muslim. Ketika keempat konsep ini diterapkan dengan baik, seseorang itu bisa mencapai akhlak yang mulia dengan dekat dengan Allah SWT, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim haruslah belajar untuk bertasawuf, menerapkan nilai-nilai sofistik dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa lebih dekat dengan Sang Khalik. Bermutasi nilai-nilai tasawuf di era digital pada Pondok Pesantren Putri Tebuireng Jombang untuk pribadi santri yang berbudi-budi ataupun akhlakul karim. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Putri ini dalam pembinaan akhlak santri di era digital, yaitu pengajaran tasawuf melalui program dalam pikiran kuning, penggunaan gadget dan media sosial secara cermat, serta menerapkan konsep tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa. Di Pondok Pesantren Putri ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak santri di era digital dan bentuk santri yang berbudi dan berakhlak karim. Program tersebut mengajarkan santri untuk memprioritaskan tujuan hidup yang lebih tinggi, menjaga kebersihan hati, dan menggunakan teknologi secara positif dan produktif. Pendekatan ini sangatlah relevan untuk menghadapi tantangan zaman digital, di mana santri itu dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan dunia maya. Demikian hasil laporan penelitian saya. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan ataupun